Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتاب الكريم المنزل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Jamaah salat Jumat Masjid Madinah Al-Munawwarah yang semoga selalu diberikan kekokohan iman untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di bulan Desember yang merupakan penghujung tahun 2022, yang mana sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Masehi, yaitu tahun 2023. Sudah menjadi tradisi di lingkungan kita, saudara kita yaitu kaum muslimin dan mukminin, bahwa setiap pergantian malam tahun baru, kebanyakan atau sebagian di antara kita, baik yang tua, muda, remaja dan anak-anak, ikut meramaikan dengan cara menghidupkan petasan, menghidupkan malam-malamnya dengan cara bergadang, menghidupkan kembang api dengan alasan buat main-main atau hiburan semata. Bahkan jemaah sekalian, ada di antara kita yang mengatakan, saya tidak ikut-ikutan membakar petasan, tapi hanya cuma bakar ikan saja. Bahkan ada yang mengatakan, saya tidak ikut membakar kembang api, tapi hanya sekedar lihat-lihat saja. Bahkan ada yang mengatakan, saya tidak ikut-ikutan meniupkan trompet, tapi hanya sekedar
mendengarkan saja. Kita sadar bahwa kita ini orang yang selalu lalai, yang perlu selalu diingatkan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Allah mengatakan di dalam Quran surah Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kalau kita mendengarkan ayat ini jemaah sekalian, tentu kita memahami apa yang dikatakan atau difirmankan oleh Allah. Apa kata Allah? Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran kita ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Kita gunakan untuk apa? Wal basara, dan penglihatan kita akan diminta oleh Allah. Kita gunakan untuk apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Wal fuada, serta hati kita yang mengiyakan atau tidak sebagai saksi terhadap telinga dan mata kita. Dan semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah salat Jumat rahimani rahimakumullah. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, ini akhir tahunnya siapa? Bulan Desember ini bulannya siapa? Pernahkah kita berpikir dan merenung? Apakah bulan Masehi itu termasuk bulannya Islam atau tidak? Allah memberikan kita akal untuk berpikir jernih. Allah memberikan mata untuk melihat, mengkaji, mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang termasuk acara Islam dan mana yang tidak termasuk acara Islam. Allah memberikan hati kita, tujuannya adalah ketika kita memahami dengan akal kita, kemudian pemahaman itu kita turunkan ke hati kita. Kemudian dari hati itulah menghasilkan sebuah praktek. Apakah kita termasuk orang yang mengamalkan atau melaksanakan perintah Allah atau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jemaah sekalian, ketika kita mengaku sebagai muslim, mengaku sebagai mukmin, tentunya kita paham ketika itu termasuk syiar-syiar orang kafir, syiar-syiar di luar orang Islam, maka secara tidak langsung kita itu mengagungkan, menghidupkan syiar-syiar orang kafir, syiar-syiar selain dari ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Masehi atau pergantian tahun baru Masehi itu dikenal dengan Kristus, yang mana kaum Nasrani mengaitkan kelahiran Nabi Isa alaihi salam yang diyakini sebagai anaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita paham betul bahwa
ini bertentangan dengan akidah kita, bertentangan betul dengan keyakinan kita. Apa dasarnya? Apa dalil yang mengatakan bahwa itu bertentangan dengan akidah kita, dengan keyakinan kita? Karena sumber kita Al-Quran, maka kita kembali kepada Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Ikhlas, insyaallah jemaah sekalian sudah paham, bahkan sudah hafal di luar kepala, yang berbunyi lam yalid wa lam yulad. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah itu tidak melahirkan. Allah itu tidak beranak dan tidak pula dilahirkan atau diperanakkan. Dari sini kita paham bahwa acara tersebut sudah bertentangan dengan keyakinan kita, bertentangan dengan akidah kita. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahwa orang Islam itu sudah punya acara sendiri, sudah memiliki acara perayaan hari besar tersendiri. Apa itu? Kata Nabi, Idul Adha wa Idul Fitri. Cukup bagi orang Islam itu mengagungkan dua acara besar ini, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Jemaah salat Jumat rahimani rahmakumullah. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar kita tidak terjerumus atau tidak menjadi orang yang hanya ikut-ikutan saja. Sampai Nabi mengatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dari Ibnu Umar yang berbunyi man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hambanya, umatnya, kaum mukminin yang mengaku cinta dan percaya kepada Nabi. Kata Nabi, man tasyabbaha biqaumin, barang siapa yang mengikuti atau ikut-ikutan dalam meramaikan, mengagungkan, meramaikan dan membesar-besarkan acara orang kafir, fahuwa minhum, maka orang tersebut bisa jadi termasuk golongan-golongan mereka, yaitu golongan-golongan orang kafir. Na'udzubillah. Oleh karena itu jemaah sekalian, sikap kita sebagai orang Islam yang pertama adalah memperkenalkan, memberitahu, menginformasikan kepada keluarga kita, anak kita, keluarga besar kita, bahwa perayaan Tahun Baru Masehi itu adalah ajaran orang kafir, bukan ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, sikap kita sebagai orang muslim menahan, mencegah diri kita, istri kita, keluarga kita, teman-teman kita untuk tidak melakukan ikutan-ikutan dalam acara orang kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi mengingatkan kita dengan Qur'annya, dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, ku anfusakum, jaga dirimu, tahan dirimu,
dan keluargamu dalam rangka mengagungkan acara orang lain. Wa ahlikum nara, dan keluargamu dari ancaman api neraka. Ayat ini dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di dalam kitab beliau, yaitu kitab Taysirul Karimir Rahman fi Taysiri Kalimil Mannan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa untuk menahan diri, mencegah diri kita, keluarga kita, dengan cara memberikan pemahaman, memberikan pendidikan agama Islam, mana yang diperintahkan oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka tujuan Allah menjaga kita dari ancaman api neraka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Hamdan wa syukran lillah, wa ashhadu anna Muhammadan ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Jemaah salat Jumat Masjid Madinah Al-Munawwarah rahimani rahimakumullah. Setelah kita mempelajari, mendengarkan dan melihat dari isi khutbah tadi, kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah sikap kita sebagai orang muslim, orang mukmin, hendaknya mempelajari mana yang diperintahkan oleh Allah dan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kita bisa mengambil sebuah pelajaran, yaitu menahan diri kita, menahan keluarga kita untuk tidak ikut-ikutan dalam meramaikan acara orang kafir, baik itu berupa ikut bergadang, menghidupkan petasan, membakar kembang api dalam rangka menyaksikan acara tersebut. Ingat bahwa setiap apa yang kita lakukan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dua pembelajaran ini kita bisa memahami, kalau di dalam konteks pendidikan Islam, fi tarbiyatil islamiyah, di sana disebut dengan maddah dan tatbik, atau disebut dengan di sana ada teori. Artinya kita memberikan pemahaman dulu kepada anak kita, memberikan pengertian mana ini acara yang diajarkan oleh Islam, kemudian mana acara yang diperintahkan oleh Islam. Kemudian setelah pemahaman itu masuk kepada anak kita, maka di situ ada tatbik, praktek. Jadi tidak cukup hanya memberikan pemahaman, pengertian, penjelasan tanpa ada tindakan, yaitu dengan cara menahan diri kita, anak kita, bahwa perbuatan tersebut betul-betul diperintahkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan dua pembelajaran ini kita bisa mengamalkan serta diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.